kepada Ibu Kepala Sekolah, terus Bapak Ibu Guru dan karyawan yang telah memberikan kesempatan pada saya presentasi. Bapak Ibu, kurang lebih 1 jam. Kemudian ini kita pertama-tama memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada kita sampai siang hari ini. Kita masih diberikan keceriaan, kebahagiaan. Semoga nanti seterusnya seperti itu. Yang kedua, yaitu selawat salam jelas nanti kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita nanti telah dia mengalir mendapatkan syafaat. Bapak Ibu, mohon izin ini memang jadi guru penggerak. Saya ada 3 yang bisa laksanakan. Yang pertama yaitu sosialisasi aset sekolah. Saya terangkan dulu Bapak Ibu. Jadi setiap DGP itu harus presentasi di depan guru-guru. Kita itu di sekolah ini punya potensi apa, terus mau dibawa kemana. Karena apa? Nanti 1 tahun ke depan saya harus membuat program itu harus masuk ke program sekolah dan dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru. Itu di manajemen berbasis potensi ada 7 aset yang dimiliki sekolah. Yang pertama yaitu aset ini ekosistem. Ekosistem ada namanya manusia. Jadi kita itu di sekolah ada 2, ekosistem hidup dan tak hidup. Kalau yang hidup manusia. Manusia contohnya ekosistem aset kita ada kepala sekolah, ada guru-guru, ada penjaga, ada pustakawan, ada orang tua. Yang kedua adalah aset sosial. Apa itu aset sosial? Aset sosial adalah contoh manajemen tadi yang sudah dilakukan oleh Gubernur, itu namanya manajemen. Mengatur bagaimana setiap guru, bagaimana setiap tenaga mempunyai perannya, kemudian ada pada tempatnya dan bahagia. Satu kata dari guru penggerak itu harus selalu mengucapkan bahagia, jangan lupa senyum. Yang ketiga adalah aset fisik. Aset fisik meliputi sarana dan prasarana. Kalau sarana ini meliputi ekosistem tidak hidup yang bisa bergerak, bisa digunakan, dipindahkan. Seperti misalkan proyektor LCD, printer, alat-alat olahraga, dan lain sebagainya. Sedangkan prasarana seperti benda yang tidak bergerak, gedung, kemudian sarana-sarana pendukung pembelajaran, yang mana itu tidak bisa kita pindah-pindahkan. Aset fisik, sarana dan prasarana sekolah kita termasuk memadai. Contohnya kita memiliki lapangan yang luas. Kemudian kita juga mempunyai lapangan voli, mempunyai perpustakaan, mempunyai kantin, dan lain sebagainya. Ini tinggal pemanfaatannya kita tingkatkan lagi. Yang keempat adalah aset finansial. Finansial ini dukungan bisa dari dana pos, bisa dari orang tua. Nah ini dana pos, jadi kita memang dari guru penggerak nanti lokat 8 Bu Nur akan tahu sendiri harus bagaimana, harus membantu saya bagaimana, itu ada Bu. Jadi kita nanti bersama-sama. Saya tidak terlalu banyak ini, yang penting nanti Bu Nur bantu gitu. Itu aset bos. Aset dana dari orang tua di sini bagus Bu. Kalau mau kita punya program apa disosialisasikan. Tapi selama ini kita punya program tidak pernah sosialisasi atau sosialisasi kita kurang baik. Akhirnya orang tua tidak terkelola dengan baik di manajemen pikiran mereka. Tapi kalau kita sosialisasikan dengan baik, contohnya, maaf mungkin Bu sama siapa ya Bu? Kalau saya Bu Bibi atau Bu Nur, waktu Pak Ledi dulunya begini, itu dia pasti mau, saya mau nyumbang. Memang akhirnya beliau mau nyumbang. Nah, Bapak bisa lihat sendiri kelas sana yang asalnya kita cat hanya 2 kelas, bagus. Sekarang semuanya catnya bagus. Itu yang diharapkan guru penggerak itu pertama kali itu Bu, namanya adalah well-being class. Apa itu well-being class? Anak datang senang sama kelas. Coba Bapak Ibu bayangkan ketika sebelum dicat sama setelah dicat, nyaman mana? Pasti saya yakin nyaman ketika sudah dicat.
Selanjutnya kita ke aset yang kelima. lingkungan. Lingkungan ini maksudnya adalah sekitar kita. Contohnya kita dekat dengan jalan raya. Ini keuntungan aset juga. Wong dinas Pak Tarmudi milih kegiatan di sini. Salah satunya tidak di tempatnya Mas bagus ya. Kan ada dua kemarin. Guru penggerak yang dekat sama tempat apa ini namanya gambut. Itu kalau tidak Pak Ibnu masih bagus. Pak Tarmudi di sini. Kenapa? Karena dekat sama jalan. Kita punya kelebihan lingkungan. Dekat jalan raya, dekat masjid, dekat rumah makan, dekat tempat masyarakat, dekat sama perkebunan. Yang keenam adalah aset politik. Aset politik ini adalah aset di mana kita membangun kerjasama seperti dengan puskesmas dan dengan organisasi lainnya. Seperti kerjasama kita dengan orang tua. Kita dengan orang tua murid ada namanya tripusat pendidikan. Kemudian hubungan kita dengan tokoh masyarakat, hubungan kita dengan tokoh agama. Yang ketujuh adalah aset agama dan budaya. Untuk budaya ini termasuk keunggulan lokal dari kita, misalkan kesenian kuda lumping, kemudian kegiatan yasinan. Kemudian ada namanya aset agama. Aset agama itu adalah keanekaragaman agama yang ada di sini. Ada agama Islam, ada agama Nasrani dan yang lainnya mungkin. Tapi yang paling banyak adalah agama Islam. Kenapa jadi aset? Karena ini yang nanti menjadi penopang namanya pembiasaan profil pelajar Pancasila. Guru penggerak itu tujuannya cuma satu, bagaimana anak yang di situ, yang karakternya asalnya tidak punya sopan santun, yang awalnya ketemu guru itu yang tidak ada saling-saling, tidak ada tegur, tapi jadi berubah, punya sopan santun, kebiasaan yang baik. Terharu sekali ketika kita masuk ke sekolah, baru saja kita motor kita letakkan, anak langsung salim semua. Di sini belum. Bahkan kita suruh salim aja, anak kita sendiri berkibaran salim. Susah. Itu karena pembiasaan. Saya ada, jadi saya sudah mengunjungi beberapa sekolah itu yang seperti itu. Bahkan kita bawa tas itu, mau pelatihan di situ, bawa komputer tak. Angkatnya ini Bu, Pak saya bawakan ya Pak. Mau kemana Pak? Mau latihan di situ ya? Bawakan bener. Itu di sini saya nangis. Kapan murid kita bisa seperti itu? Itu Bu. Jadi itulah namanya potensi yang harus kita kembangkan di sekolah kita. Mohon nanti dukungan. Saya sudah kirim ke WA kemarin. Tugas saya di Loka 8 Bu namanya. Pertama yaitu sosialisasi aset dulu. Kita punya aset bagus, ada sedikit kurang tapi nanti bisa kita tutupi. Kemudian selanjutnya saya harusnya sosialisasikan juga kepada orang tua. Kita dengarkan orang tua harapannya apa. Beberapa orang tua harapannya sudah tertulis di situ, tapi menurut saya masih kurang. Saya ada kesalahan Bapak Ibu kemarin. Ternyata komite itu tidak boleh ada nama guru di situ. Harus semuanya orang tua murid. Jadi nanti hari Sabtu itu saya undang kembali untuk melengkapi itu. Saya jelaskan peran komite di mana sih, karena setahun ke depan itu harus ada kegiatan